Awal mulanya karena dikasih minuman, terus aku setengah sadar, dibawa ke kamar tuh. Kamu pada usia berapa saat itu? Mendekati lulus sekolah sih, tapi untungnya udah lulus sekolah, ijazah udah segala udah turun. Ya, jadi aku untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga masih bisa kan ya. Dan setelah itu pas aku udah di dalam kamar dengan keadaan setengah sadar, ya udah jadi apa sih, pertama kan dulu nih bibir aku kan. Nah setelah itu, setelah udah dicium bibir aku, dipeluk-pelukin ya kan. Setelah itu mulailah berangkat, pelan-pelan baju aku seluruhnya. Habis itu dari situ mulai boba aku kan dari situ. Ya aku setengah sadarnya, jadi mau ngelawan nggak bisa, nggak dilawan juga aku nggak gimana gitu ya. Nah setelah itu ya aku kira tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ternyata dia celana aku pelan-pelan, terus semuanya seluruhnya udah bulat gitu kan ya. Ya udah dari situ si itunya dimasukin ya kan, masukin ke itu aku. Nah kerasa di situ kan agak perih-perih gimana gitu. Ya udah jadi dia secara pemaksaan masukin terus kan, sambil gimana gitu kan gitu. Nah setelah itu setelah udah dapetin semuanya, ya udah ditinggalin aku gitu kan. Terus setelah aku sadar, aku bilang ke dia, kamu kenapa ngelakuin ini sama aku? Ya karena temen-temen aku dimarahin sama ayahnya aku, temennya dia. Oh gitu, tapi emang harus lakuin itu. Ya aku nggak terima teman aku dimarahin. Setelah itu aku cekcok segala macem, aku setengah sadar, aku pakai baju tetap lah gitu kan. Aku pulang, dan setelah itu aku nggak sadar ternyata di video aku. Nah dari situ mulailah aku diancem-ancem segala macem. Kalau misalkan aku nggak nurut apa katanya dia, apa maunya pacar aku ini, video itu akan disebarluaskan kan, gitu. Nah habis itu dari situ mulainya ternyata si cowok aku ini besoknya masih minta lagi dengan ancaman videonya mau disebarkan. Ya aku mau nggak mau kan harus turutin apa katanya dia tuh. Pas sudah aku datang ke rumahnya dia, ya udah harus melakukan apa yang dia mau. Lagi sama terus lagi. Kali ini sadar ya? Kalau iya kali ini sadar karena ancaman itu. Ya kan kalau misalkan aku nggak ikutin ancamannya dia, mungkin udah disebarluaskan. Itu udah lama, dan ternyata di situ aku dihamilin beneran sama dia. Aku kira hanya dipakai aja kan. Ternyata ya sudah kayak gitu kan, cuma setelah dihamilin beberapa bulan kemudian, ternyata kan aku 1 bulan kemudian tuh. Nah aku minta pertanggungjawaban sama dia. Terus? Dia minta putus. Lah, terus gimana tuh anaknya? Ya mau nggak mau kan dia harus nikahin aku, cuma dia nggak mau nikahin aku harus mengikuti hawa nafsunya dia. Selama walaupun lagi Iya. Jadi kalau misalkan aku nggak mengikuti hawa nafsunya dia, ya seolah-olah aku harus menjadi cewek yang memang kayak opa seperti itu. Ya udah aku dari situ kayak pergerakannya dia, berbagai macam gayanya aku ikutin. Jadi dia orangnya agak keras kepala juga sih. Kalau misalkan nggak diturutin, dia main tangan juga. Dia keras kepala. Padahal belum menikah, belum. Tapi memang pada akhirnya menikah juga mau nggak mau kan ya. Nah setelah itu kok makin lama kayak hal-hal yang sebelum karena balas dendam itu terlupakan gitu. Karena pengalaman pribadi itu ya kan ya. Akhirnya? Jadi aku belajar dari dia juga gimana caranya melakukan hubungan yang akhirnya nikah nggak? Menikah pada 1 hari sebelum anak itu lahir. Ya aku kejar-kejar terus kan. Jadi selama itu ya aku melakukan hubungan itu terus di luar dari kedua orang tua mengetahui itu. Begitu. Jadi dari situ aku tahu caranya gimana caranya merangsang terus hawa nafsunya, terus ya segala macam kayak gitu kan ya. Mulai dari dulu terus meraba dulu gitu kan. Karena waktu itu masih polos-polos, masih sekolah, habis kelar sekolah gitu ya.
Setelah itu, setelah sudah anaknya lahir, aku harus tetap ini melayani dia, tapi sudah status menikah waktu Oke. itu. Setelah aku dicerai sama mantan suami aku,